Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Iswan Abdullah dimanapun Anda berada. Malam ini kita akan bincang-bincang tentang permasalahan bangsa dan negara kita yang sedang viral akhir-akhir ini, khususnya masalah korupsi nih Bang Arif. Ya. Malam ini kita akan coba kupas terutama peran lembaga-lembaga penegak hukum di negara kita, ya. Kita bersyukur semenjak Presiden Prabowo Subianto, lembaga-lembaga hukum ini udah mulai bergerak luar biasa nih Bang Arif, ya. Yang pertama Kejaksaan Agung, ya. Ya, Kejaksaan Saya Agung. baru kali ini melihat Kejaksaan Agung tuh bahkan bisa melampaui KPK loh hari ini gitu kan. Ya. Bahkan kalau saya pikir kalau Kejaksaan Agung mempertahankan kinerja demikian seperti ini, saya kira KPK dibubarkan saja gitu kan. Ya enggak? Ya. Kalau dika begini gitu kan. Bahkan saya nggak nyangka ini luar biasa. Tapi di balik itu semua Pak Arif, Bang Arif ya, pasti ini nggak mungkin KPK Jaksa Agung itu Punya keberanian. Iya. Kan kalau kita lihat di berbagai media itu kan Kejaksaan Agung kan waktu itu dipanggil oleh Pak Prabowo kan, Iya. ya kan, dipanggil Pak Prabowo, bisa jadi di saat itu Pak Prabowo minta, Jaksa Agung, lo bantu gue, kan bahasanya gitu, tangkap tuh kalau di Pertamina sana, kau bongkar sana. Padahal selama ini tidak pernah ada pembongkaran korupsi yang ada di Pertamina. Ya kita sama-sama tahu lah, Pertamina sejak saya masih pakai celana kolor sampai saya tua ini udah umur kepala 5 ini rugi melulu gitu kan. Sementara mereka kan tinggal ambil aja tuh, eksplorasi aja tuh minyak bumi kita, ya kan? Tapi rugi aja yang terjadi. Dan alhamdulillah luar biasa. Ada 1.000 triliun. Itu kan baru tahun 2000 berapa itu? Bang Arif ya. Baru periode tahun 2023 ini, 2023-2024 yang dibongkar akhir-akhir ini, yang melibatkan seluruh jajaran direksi itu. Bagaimana tahun-tahun sebelumnya itu aja udah tembus ribuan triliun gitu kan. Ada lagi di kasus-kasus lain, kasus-kasus judi online 303 udah sebelumnya juga udah mulai dihajar juga itu kan oleh masa pemerintahan Pak Prabowo ini. Tentu saya menduga nih Bang Arif ya, kemarin para para pengusaha China itu kan dipanggil semua itu, yang dikenal 9 naga itu, 9 naga yang bahkan mereka ini kan orang yang kebal hukum nih, ya kan. Saya tidak tahu karena memang tidak diviralkan isi pembicaraan mereka itu. Saya yakinnya Pak Prabowo minta komitmen mereka itu di situ. Ini nih gue, ya dugaan saya nih. Saya ini presiden nih. Kalian sekarang bantu rakyat, jangan macam-macam deh. Kan selama ini kan gak ada, baru kali ini. Dan lembaga lain pun sama-sama berlomba-lomba untuk pemberantasan korupsi ini. Menurut Bang Arif, bagaimana nih pandangan Bang Arif tentang ini? Di samping kejaksaan udah mulai bergerak. Kalau sebelum pemerintahan Pak Prabowo ini kan cuman KPK itu yang bergerak gitu kan, mohon maaf, polisi sih ada tapi sedikit sekali gitu ya. Walaupun mohon maaf, polisi itu sebenarnya kalau digerakkan secara maksimum saya kira lebih dahsyat kan, infrastrukturnya lebih kuat ya, dibandingkan institusi KPK maupun Kejaksaan Agung kan gitu. Gimana nih Bang, kita mensikapi dan menerangkan kepada masyarakat? Ini penting nih, karena orang selalu ngomong Pak Prabowo omong-omong doang pemberantasan korupsi. Faktanya belum sampai 3 bulan udah berapa kasus tuh yang ditangkap semua. Gimana tuh Bang Arif? Ya. Bang Iswan, kalau saya, ucapan pertama yang akan saya sampaikan, saya akan memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo yang telah punya keberanian untuk mengungkap berbagai kasus-kasus besar di negeri ini. Impossible, irrasional, dan tidak mungkin kasus-kasus besar seperti kasus tentang korupsi di Pertamina akan dibongkar tanpa adanya perintah presiden. Tanpa intervensi presiden. Iya, tanpa perintah presiden. Perintah ya.
Ada beberapa referensi kenapa saya bicara begitu. Saya pernah ketemu dengan seorang pakar hukum dan tokoh nasional. Baru berapa hari ini, 3 hari yang lalu saya buka puasa bersama. Dia bilang bahwa tidak akan pernah dibongkar tanpa persetujuan presiden. Karena kasus-kasus 500 miliar ke atas itu Jaksa Agung pasti meminta persetujuan presiden. Ini yang ingin saya sampaikan, bahwa mega korupsi di Indonesia ini masih banyak yang belum dibongkar. Nah, kita dorong semoga Pak Prabowo benar-benar menyampaikan komitmennya tanpa tebang pilih. Harus dibongkar semuanya. Karena apa? Ini yang sangat-sangat merugikan rakyat Indonesia. Terkait dengan beberapa penegak hukum, tentunya menurut saya harus bersinergi antara kejaksaan, KPK, kepolisian harus bersinergi. Jangan cari lapak sendiri-sendiri. Karena all men in all profession in one commitment. Boleh kita berbeda profesi, ada polisi, ada TNI, ada kejaksaan, ada KPK, boleh berbeda profesi. Tapi kalau sudah berbicara Indonesia, one commitment, satu komitmen bagaimana memberantas korupsi ini di Indonesia sampai ke akar-akarnya. Setuju. Nah, itu. Nah, oleh karena itu, ke depan saya memohon semoga prokes ini didengar oleh Presiden, agar semua para pejabat-pejabat yang terindikasi korup untuk diganti. Bila perlu, termasuk menteri-menteri yang ada sekarang pun kalau ada dugaan terlibat korupsi di zaman lalu, tangkap saja. Pokoknya tenang aja, kami Tenang aja. Bapak Presiden. Pasti rakyat akan mendukung. Nah, sekarang memang tidak semuanya orang lagi gembira dengan keadaan Prabowo menangkepin semua itu. Ada sih kelompok omon-omon, kelompok kecewa yang dulu kalah pilpres biasa, dua kandidat yang kalah pilpres. Belum move on. Memang mereka nggak akan bisa move on. Mereka ke jurang aja menurut saya, ke jurang aja. Kalau perlu buang ke laut, gitu kan. Nah, dia sebenarnya penghambat pembangunan, bukan penopang pembangunan. Mereka yang suka-suka nyinyir itu adalah penghambat pembangunan, bukan tupang pembangunan. Menurut saya mohon pada kepolisian, kejaksaan, KPK, kalau mereka punya salah, tangkap dan buang ke laut. Kira-kira begitu menurut saya. Ini hanya permohonan dari rakyat kecil yang ingin Indonesia baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Dengan adanya Indonesia bersih dari korupsi, bersih dari KKN, maka cita-cita rakyat Indonesia untuk mencapai kesejahteraan akan dimulai pada titik ini yang kebetulan dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo. Bang Arif, ini kan saya melihat ya di kelompok yang oposan itu ya. Ini kan mereka ini ya sepertinya tuh tidak paham ya bahwa permasalahan korupsi di Indonesia ini udah mendarah daging gitu kan, udah menyatu hampir seluruh anak bangsa ini ya, sekarang ini. Dan mereka kan pengen cepat-cepat menyelesaikan itu. Sementara Pak Prabowo ini memimpin di sebuah pemerintahan memang korupsinya sangat luar biasa. Saya sangat kecewa ini sama bahkan para tokoh-tokoh yang di seberang sana yang nyinyir gitu.
nggak usah nyinyir ya. Kalau menurut saya udah bantu aja. Kalau nggak mau bantu Pak Prabowo, diam saja, benar nggak Bang Ari? Diam aja, kau diam aja, karena kekuasaan udah di tangan Pak Prabowo sekarang selama 5 tahun. Kalau kalian tidak mendukung, ya diam saja, tunggu 5 tahun yang akan datang gitu. Kasih ruang kesempatan kepada presiden kita untuk memberantas korupsi ini. Baru 3 bulan kok, kan jadi keukur tuh. Apa banyak kasus-kasus korupsi diungkap oleh beliau. Bang Iswan, mohon Ya, maaf saya lanjut. potong ini. Ya. Saya juga akan menanggapi orang yang membuat tagar Indonesia gelap. Ya, menarik itu. Ya, kita lanjut ya. Menurut tema Indonesia saya, gelap. orang yang membuat tagar Indonesia gelap sebenarnya mereka yang gelap. Ya, Gelap artinya apa? Mereka oposisi seperti orang salib yang suluk, orang yang tidak punya jalan. Akhirnya mereka menganggap gelap, dirinya sendiri yang gelap. bahkan kalau menurut saya Bang Ari, gini, kan ada tuh tinggalkan Indonesia dulu ke luar negeri, ya kan? Seolah-olah kan ini negara kita. Cabut aja paspornya, nggak usah balik aja tuh mereka itu. Kalau saya pemerintah gituin aja. Kalau Jangan menurut balik. kalau menurut saya, Kan kalau kasarnya menurut kan saya begitu. yang ngomong kabur aja dulu. Kabur aja dulu. Menurut saya daftar aja, anterin ke airport, ke airport, buang Buang. ke luar negeri, Keluar jangan negeri. kembali lagi. cabut paspornya biar Iya. tahu rasa itu. Saya pikir mereka hanya orang yang tidak tahu diri, Yang gelap orang itu yang kan tidak mereka. punya akhlakul karimah, dan orang-orang yang minim nasionalismenya. Ya, betul. Kira-kira orang begitu. Itu Ya. kan hanya dari kelompok yang kalah pilpres saja kemarin, Betul. yang itu. Betul. Dan mungkin juga ada yang mahasiswa-mahasiswa yang ya UUD, Ya. ujung-ujungnya demo, dibayar, udah diem, gitu kan? Nah sekarang kan begitu, Ya. mana bisa percaya mahasiswa sekarang tidak murni lagi sebagai agen of change yang menguasai idim saya. Ya. Mahasiswa sekarang hanyalah menjadi bangsawan baru, Ya. tidak mengerti bagaimana perjuangan yang sebenarnya. Ya. Jadi saya kira begitu. Ya, gini juga, tidak adilnya juga para pengamat, para yang mengaku-ngaku dirinya pakar hukum, pakar ekonomi yang di seberang sana itu, seolah-olah kondisi bangsa yang sudah sangat amburadul sekarang ini, khususnya dalam pengelolaan ekonomi kita, kasus korupsi dan sebagainya itu, mengaku seolah-olah itu kasus yang timbul di zamannya Pak Prabowo gitu. Iya. Itu yang saya tidak suka. Harusnya pada kesempatan ini, nih, Iswan Abdullah, Ari Hadari mengajak semua elemen bangsa, ayo kita bersatu, Nah, dukung presiden, hmm. ya, untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Nah, ini yang ada yang disebutkan dengan oleh Imam Ghazali. Ya, Alaika bil jamaah fa inna ma ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. nah, ini, Hendaklah Anda bersatu, ya. berkumpul dengan golongan yang kuat, karena serigala-serigala itu makan kambing-kambing yang pisah dari golongannya. Oleh karena itu, sekarang para elemen bangsa, ayo kita bersatu, bantu presiden untuk membangun Indonesia yang bersih dari korupsi, yang bisa mensejahterakan rakyatnya, agar Indonesia itu bisa menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya. Karena mengingat waktu, podcast ini memang kita durasinya tidak lama, biar kita tidak bosan. Apa yang kita bincangkan tadi kita simpulkan dua hal. Yang pertama, kami minta kepada Presiden Prabowo Subianto agar tidak pernah ragu berantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Kami atas nama rakyat Indonesia siap mendukungnya. Siapapun yang halangin Bapak akan berhadapan dengan rakyat Indonesia. Yang kedua, pesan kami adalah, kau yang mengaku ahli hukum, ahli ekonomi itu diam aja kau, ya. Diam aja kau semuanya. Tunggu presiden bekerja, ya. Kalau kamu mau bersaing, tunggu 5 tahun yang akan datang. Orang baru kerja 3 bulan, udah banyak bukti kan pemberantasan korupsi udah banyak. Tenang aja dulu, ya. Ayo kita bersatu, bersama-sama dukung presiden. Sabar dulu, ya. Kita lihat dulu, ya. Ya, justru saya khawatirkan Anda yang malah nanti ketangkap. Ternyata korupsi masa lalu nanti diusut juga nih, ya. Bisa jadi.
Udah nggak usah macam-macam. Kita bantu presiden, kita dukung ya. Kalau nggak mau bantu diam aja dulu ya. Kalau nggak mau diem, silakan kabur. Kabur ya, ya termasuk yang mengatakan Indonesia gelap itu ya. Kabur ya, aja kalian lo. yang gelap gitu kan. Itu ya kira. Bahkan mohon maaf nih, kasarnya bagi apa ya, keluar negeri dulu itu ya. Iya. Ya udah Kabur cabut aja dulu. Kabur aja. Kabur aja. Bila perlu kalau saya nih presiden, saya cabut paspornya biar bisa balik tuh mereka itu. Ya itu ya. Karena waktu insya Allah kita lanjutkan Coba lagi. kita usir mereka. Apa nggak nangis darah emak-emaknya semuanya? Oke, itu Oke, aja. Itu aja. Ya, sebelumnya Beberi mulai dari sekarang kalau Iya. kita bicara politik masalah hukum, Iya. kenalkan diri Bang Ari, Bang Ari sebagai forum apa nama? Saya adalah Ketua Umum Forum Kebangsaan Nusantara (FKN). Ya. Sebut nama lengkapnya. Nama saya Ari Hadari, pegiat sosial dan juga seorang aktivis yang sudah diterpa oleh kawah candranya perjuangan ini. Ya. Oke. Ini saya sendiri Iswan Abdullah, aktivis ya yang sudah dikenal ya di mana-mana. Kemudian sekaligus saya adalah Direktur Eksekutif Pro Prabowo Sejati, Pro PS. Terima kasih dan kita tunggu ya berita-berita selanjutnya dengan podcast kami yang selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan. Salam NKRI.